Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Mubarok Ahmad selaku dosen PPKN di kelas 1C dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Saya mohon izin untuk mempresentasikan materi PPKN yaitu Konstitusi dan Konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vira Febrianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, teman-teman, apa itu konstitusi? Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaannya, what is a constitution? Dapat dijawab bahwa a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Organisasi yang dimaksud beragam bentuknya dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Nah, begitupun negara teman-teman, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negaranya. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatannya raja, maka rajalah yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Oleh karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Nah, jadi dapat dikembangkan pengertian dari constituent power berkaitan pula dengan pengertian hierarki hukum, yaitu konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari konstitusi, teman-teman juga harus tahu nih jenis dari konstitusi itu apa. Konstitusi itu dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Nggak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, teman-teman. Oleh karena itu, undang-undang dasar sekaligus konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, teman-teman, menurut C.F. Strong, jenis konstitusi itu ada dua. Yang pertama ada konstitusi tertulis, dan yang kedua ada konstitusi konvensi. Konstitusi tertulis itu apa sih? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara,
dan tata negara beserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam hukum negara tersebut. Nah, konstitusi konvensi atau tidak tertulis sendiri ini berupa kebiasaan yang sering timbul. Pidato presiden juga bisa menjadi konstitusi konvensi. Syaratnya yaitu diakui dan dipergunakan secara berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara. Contoh dari masing-masing konstitusi ini apa sih? Contoh dari konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan contoh dari konstitusi konvensi atau tidak tertulis seperti pidato presiden, adat istiadat, atau ketetapan hasil musyawarah secara mufakat. Gitu. Ada juga nih fungsi dari konstitusi. Yang pertama itu ada fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. Yang keenam, ada fungsi simbolik sebagai pemersatu atau symbol of unity. Yang ketujuh, ada fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation. Nah, lanjutan dari fungsi konstitusi. Yang ke-8 ada fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau center of ceremony. Yang ke-9, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Jadi begitu teman-teman. Karakteristik konstitusi di Indonesia ada sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sebelum reformasi ada dua, ada sejarah ketatanegaraan di Indonesia, yaitu Proklamasi 1945 sebagai identitas yuridis formil, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada ketatanegaraan Indonesia dalam pergaulan politik, yaitu polemik seputar konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga kembali ke UUD 1945. Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan monolitik militer sebagai tradisi hegemoni negara atau sebuah pengingkaran atas konstitusi. Setelah reformasinya ada substansi pokok hasil amandemen dan menetapkan dimensi konstitusionalisme pasca amandemen UUD 1945. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, konstitusi di Indonesia itu ada sebelum reformasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. Dan setelah reformasinya itu kembali lagi ke Undang-Undang 1945, mengalami 4 kali amandemen tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, kenapa sih mahasiswa itu perlu memahami konstitusi? Konstitusi merupakan kesepakatan dasar dalam menegakkan bangsa dan negara. Para mahasiswa harus lebih memahami makna konstitusi supaya martabat bangsa semakin lebih baik. Dengan belajar konstitusi, yakni UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, mahasiswa dapat belajar dan memberi contoh untuk berperilaku konstitusional. Mahasiswa perlu mempelajari konstitusi negara karena kitalah nantinya yang memegang tongkat estafet perjalanan bangsa. Jadi, generasi muda harus menjadi garda terdepan memahami konstitusi negara.
Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan atas penjelasan tentang konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Mubarak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.